Baik, kalau begitu saya ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di sesi malam ini, yaitu sesi React.js. Kemudian untuk malam ini nanti akan ada sesi materi dan juga Q&A. Untuk teman-teman, selama sesi berlangsung, nanti silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaannya di webinar chat maupun di fitur Q&A. Jadi nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Avi dari tim Camp Panel 4 akan menemani teman-teman malam ini nih untuk menyimak materi React.js yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Kak Novi. Kemudian untuk absensi, teman-teman nanti bisa menunggu hingga akhir sesi karena linknya akan dikirimkan saat sesi sebelum ditutup ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti sampai dengan akhir. Oke, mungkin mau tanya-tanya dulu nih sebelum lanjut ke sesi materinya. Di sini teman-teman apakah sudah punya basic programming sebelumnya dan kemudian sekarang lagi mau coba belajar React.js atau seperti apa nih? Boleh diberikan feedbacknya ya teman-teman di webinar chat. Silakan. Dari Kak Mita masih noob, oke. Gak apa-apa Kak Mita karena ini kelas fundamental, jadi sudah tepat sekali nih Kak Mita mengikuti kelas ini. Teman-teman yang lain gimana nih? Oke, Kak Dian sudah ada basic web programming gitu ya maksudnya. Oke, Kak Dava juga sudah sedikit. Oke, kalau begitu. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Halo, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Asi, halo selamat malam teman-teman semua. Oke, suara saya cukup jelas ya. Ya, jelas. Oke, ini luar biasa ya teman-teman. Di sini teman-teman malam-malam masih semangat untuk belajar. Ini saya juga sempat cek juga ya chatnya, apakah teman-teman sebelumnya sudah belajar basic web programming gitu. Ada yang jawab sudah, ada yang sedikit, ada yang jawab noob. Nah, tapi ini biasanya kalau noob ini biasanya dia ngebor ya, ini biasanya dewa mungkin ya. Tapi nggak apa, terlepas teman-teman backgroundnya seperti apa, kalaupun ini memang teman-teman belum pernah megang React, coba saya mau tanya, ini teman-teman ada yang udah pernah megang React sebelumnya? Bisa ini ya, teman-teman minta respon di kolom chat, teman-teman apakah sebelumnya sudah pernah megang React? Oke, belum ya. Ada lagi? Atau mungkin ada nggak teman-teman yang di sini udah pernah pegang framework lain? Untuk Laravel, untuk CodeIgniter, karena biasanya kalau di kampus gitu ngajarinnya mungkin Laravel sama CodeIgniter ya. Oke, Angular, oke. Baik, jadi ada yang belum, ada yang mungkin sudah ya mempelajari pakai framework lain, pakai Angular. Tapi di sini kita akan coba samakan ya. Jadi di sini buat teman-teman yang masih belum familiar dengan React, akan kita coba samakan. Di sini kita akan pelajari dari basic. Tapi buat teman-teman yang ini mungkin sekiranya udah pernah belajar sebelumnya, pernah belajar framework lain sebelumnya, ini nanti mungkin akan jadi materi penyegar buat teman-teman, dan mungkin ada nanti materi yang oh ini ternyata baru saya pelajari saat ini gitu. Ya, semoga ini buat siapapun ini bermanfaat buat teman-teman. Baik, kita mulai ya materinya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, screen. Baik, terlihat ya screen saya PPT. Ya, sudah terlihat Kak Novi. Oke, baik. Jadi di sini kita belajar React ya. Sebelumnya teman-teman di sini kan di rangkaian React.js Web Programming, teman-teman belajar sebelumnya Bootstrap dan Git, ya kan? Nah, untuk Bootstrap sebenarnya teman-teman di sini belajar untuk membantu styling ya. Jadi teman-teman yang di sini sebelumnya sudah pernah belajar CSS, kemudian kemarin belajar Bootstrap gitu. Harapannya biar teman-teman di sini ketika untuk styling, teman-teman native CSS agar mempercepat proses development gitu. Nah, kemudian teman-teman belajar Git. Nah,
belajar Git ini sebenarnya tujuannya agar teman-teman nanti ketika setelah selesai program, teman-teman bisa upload nih portofolio teman-teman, kemudian bisa dijadikan link GitHub, dimasukkan ke dalam CV teman-teman gitu. Atau misalkan mau di hosting sekalian pun nggak masalah. Malah lebih bagus kalau misalkan teman-teman berhasil menghosting project teman-teman gitu. Nah, tapi di sini kita akan coba belajar untuk fokus ke React-nya. Nah, di kelas React itu sebenarnya ada 2 sesi. Yang pertama untuk front end, yang kedua adalah untuk sesi back end. Nah, di back end-nya ini nanti kita akan pakai Node.js. Walaupun sebenarnya nanti React itu di kenyataannya itu bisa ditandem sama back end apapun ya. Mau teman-teman pakai Golang, mau teman-teman pakai Laravel, mau teman-teman pakai bahasa pemrograman backend yang lain pun itu masih tetap bisa kayak gitu. Tapi di sini kita fokuskan ini stack-nya React, kemudian belakangnya pakai Node.js gitu. Nah, harapannya di sini teman-teman sebelum memulai itu sudah menginstal pertama Visual Studio Code atau File Editor masing-masing, kemudian Node.js bisa di-download saja di ini, silakan teman-teman search Node.js, ini halamannya, ini di-download aja, nanti tinggal install, klik next, nanti juga terinstall. Untuk Windows cukup mudah. Oke. Selanjutnya itu adalah MongoDB. Nah, untuk MongoDB ini sebenarnya untuk database. Jadi kita memang pakai NoSQL ya, pakai MongoDB. Walaupun teman-teman nanti bisa pakai MongoDB Atlas atau pakai MongoDB Compass. MongoDB Atlas itu nanti database-nya disimpan di cloud-nya MongoDB gitu ya. Jadi artinya terhubung dengan internet gitu. Tapi kalau MongoDB Compass jalannya di lokal. Untuk MongoDB-nya teman-teman bisa pakai MongoDB Compass untuk tampil database-nya. Misalkan seperti ini gitu. Tampilan MongoDB Compass ini bagian database-nya, kemudian nanti akan ditampilkan datanya. Oke. Nah, setelah itu butuh Visual Studio Code extension namanya BTR. Bisa buka Visual Studio Code-nya. Iya, ini saya zoom dulu. BTR. Ini sebenarnya kode formatter agar teman-teman kalau misalkan save itu nanti di auto format dirapikan ya, indentasi, spasi, tab. Jadi biar lebih enak gitu ngetiknya. Kemudian satu lagi untuk React itu sebenarnya ada React Snippet. Ini ya, React Redux Reactive Snippets. Snippets itu sebenarnya kan untuk mempermudah ya. Jadi ketika kita mau menuliskan template standar itu nanti langsung bisa dibuatkan dengan hanya mengetikkan beberapa huruf saja. Nanti kita coba. Oke. Nah, di sesi pertama kita akan coba untuk pendahuluan ya, mengenal React, kemudian gimana sih sebenarnya cara membuat halaman di React, dan kemudian kita akan membuat front end untuk operasi manajemen data atau yang biasa disebut CRUD ya, Create, Read, Update, Delete di dalam React. Tapi ini hanya front end-nya saja di sesi 1. Kemudian di sesi 2 nanti teman-teman akan pelajari bagaimana database-nya. Nah, artinya adalah di sesi 1 ini walaupun CRUD nanti datanya masih di hardcode. Belum masuk ke database, belum masuk ke bagian back-end-nya gitu. Nah, stack-nya yang akan kita pelajari di kelas ini itu adalah seperti ini ya. MongoDB untuk database, kemudian Express untuk web framework-nya, kemudian React front-end-nya, dan Node.js. Nah, yang paling sering diganti itu sebenarnya kan di stack React-nya ya. Artinya front-end-nya itu kadang berganti-ganti gitu di job gitu ya, di job market itu biasa diganti-ganti antara main pakai Angular, pakai Maven, pakai Vue, atau pakai React Learn seperti ini. Walaupun ini kebutuhannya beda-beda ya. Kalau misalkan untuk yang mudah itu sebenarnya kodenya lebih mudah pakai Vue. Cuman kalau misalkan untuk malah scalabilitas dan reliability, keandalan, itu biasanya tuh teman-teman di company itu pakainya React gitu.
Walaupun ya ini teman-teman nanti pun belajar React kemudian pindah Vue itu nanti akan sangat mudah sekali karena memang caranya sama gitu. Kalau untuk Angular saya belum tahu karena saya memang belum pernah coba untuk Angular gitu. Nah, ini jadi teman-teman akan sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman belajar React gitu. Terlepas nanti teman-teman mungkin ada yang ngambil jalur ke backend ya, tapi ini belajar React itu bakal bermanfaat banget buat teman-teman gitu, buat main-main kayak gitu. Nah, sekarang untuk setupnya kita akan coba untuk buat satu folder namanya bookstore gitu ya. Kita memang di sini coba untuk membuat project toko buku gitu. Nah, di dalam bookstore-nya itu nanti akan ada dua folder. Yang pertama adalah front end-nya, yang kedua adalah back end-nya. Jadi memang kita pisahkan dua folder ini biar kita nggak ini tertukar-tukar ya antara front end dan back end-nya gitu. Mempermudah juga. Ini saya sudah buatkan. Oke, jadi di sini di folder bookstore ini ada front end React. Dan di dalam front end React inilah file React-nya gitu. Jadi project React-nya itu saya masukkan ke dalam front end React. Misalkan saya cek di desktop, ini saya buka store-nya. Kemudian di sini ada front end React. Nah, ini adalah project React-nya. Nah, kalau misalnya kita mau menjalankan React, ini tinggal pindah ke Visual Studio Code. Kemudian buka terminal. Kemudian arahkan foldernya, ini kan masih di bookstore ya, kemudian arahkan ke front end React dengan cd spasi front end React, kemudian jalankan npm start. Nah, setelah npm start ini dijalankan, nanti dia akan menjalankan server untuk ke React. Jadi akan menampilkan aplikasi React yang ada di front end React gitu. Nah, kurang lebih ini tampilannya adalah seperti ini gitu. Jadi ini adalah halaman default dari React gitu. Nah, kalau misalkan kita bertanya-tanya, ini sebenarnya halamannya ini ditampilkan dari file mana gitu. Nah, di dalam project React itu ada node modules, ada public, ada src. Tapi teman-teman di sini fokus aja ke folder src gitu. Untuk dua ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Tapi fokus ke folder src, kemudian buka di app.js. Ini adalah halaman landing page gitu. Jadi ini adalah halaman yang menampilkan ini tampilan di browser ini. Gitu. Jadi di sini ada tulisannya edit src app.js and set to read. Jadi kalau misalkan mau diubah, ubah saja bagian ini gitu. Misalkan saya ubah jadi satu, kemudian hello world. Nah, langsung berubah tampilannya seperti itu. Jadi ini app.js itu menjadi ini ya peran penting dalam development gitu. Jadi bisa jadi kita udah buat sesuatu, tapi kalau belum kita tampilkan, belum kita import ke dalam app.js, maka tidak akan bisa ditampilkan gitu. Jadi mau menampilkan apapun itu harus ditampilkan melewati app.js. Oke, kita lanjut. Ini halaman pertamanya tadi ya. Kemudian struktur foldernya. Nah, app.js ini bisa kita sebut dengan komponen utama. Nah, kalau untuk belajar React, belajar Vue, teman-teman familiarize aja, nyaman saja dengan istilah komponen gitu. Jadi coba teman-teman familiar dengan istilah komponen karena ini akan sangat sering kita sebut gitu, termasuk ketika teman-teman belajar React, Vue di search di Google gitu, pasti akan disebut banyak banget nih komponen. Nah, sebenarnya komponen itu ya istilahnya adalah bagian yang ingin ditampilkan di dalam browser gitu. Misalkan navbar itu sebuah komponen, sidebar itu sebuah komponen, halaman pun kalau misalkan ingin menampilkan satu halaman, ya itu juga bisa juga disebut dengan sebagai komponen gitu. Kemudian
ada folder node modules. Node modules ini biasanya yang dipakai untuk menyimpan file package yang diinstal gitu. Nah, ini nggak usah diotak-atik ya, yang node modules ini memang udah diatur sama sana gitu. Jadi kita nggak perlu mengatur. Nah, misalkan di sini kita mau menginstal package Bootstrap gitu. Kemarin teman-teman udah belajar Bootstrap sebelumnya, dan cara memasang Bootstrap itu menggunakan JDN, ya kan? Dipasang di link di head, kemudian di akhir body, kemudian kita baru bisa menggunakan Bootstrap-nya, kelas Bootstrap-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan React, kita bisa install saja package-nya. Jadi kita buka terminal, oke, di sini aja kita installnya. Kita tekan ke front end React, kemudian npm install Bootstrap seperti ini. Nah, ini nanti akan ada proses instalasi. Nah, setelah nanti instalasi selesai, kemudian kita berpindah ke index.js. Nah, baru di sini kita masukkan kode CSS-nya gitu. Jadi kita perlu mengimport CSS Bootstrap dari package yang baru saja kita install gitu. Maka dengan cara import, kita masukkan import statement Bootstrap-nya gitu. Import Bootstrap is CSS. Ini jadi udah keluar ya rekomendasinya. Bootstrap CSS. Kita save. Kemudian ini kita bisa mulai menggunakan kelas di Bootstrap. Misalkan di sini kita tambahkan ya kelas. Oke, ini kita menggunakan class name ya, bukan kelas tapi class name. Kenapa class name bukan kelas? Karena kelas itu adalah term atau kode yang itu sudah di-reserve. Di-reserve itu artinya itu dipakai sama React gitu. Jadi kita harus pakai term yang lain, yaitu adalah class name untuk menggantikan kelas di pemrograman basic gitu. Kalau kita pakai HTML biasanya kita nulis kelas kan kelas aja gitu. Nah, kalau di React itu kita ganti dengan class name. Misalkan ini bg start gitu. Ini kan kelasnya Bootstrap ya. Kalau kita buka, ini langsung bg.dart. Misalkan bg.dart text white. Nah, ya jadi kelas atau styling Bootstrap-nya itu udah bisa jalan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat halaman. Nah, di sini kita akan coba ini ya, buat 2 halaman terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah halaman beranda, yang kedua itu adalah halaman manajemen buku atau halaman di mana kita melakukan operasi CRUD-nya. Lalu misalkan kita garis besar ya, highlight gambar umum, kita perlu 3 komponen ini untuk menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 halaman ya, ini hanya 2 halaman saja, tapi di sini kita ada 1 komponen yang itu reusable, artinya komponen ini tuh dipakai di kedua halaman tersebut, yaitu adalah komponen navbar, karena navbar itu dipasang di halaman beranda, juga dipasang di halaman manajemen buku. Ya, kita perlu komponen navbar ini. Jadi di sini kita akan coba membuat 3 komponen ini, navbar, beranda, dan manajemen buku. Oke. Nah, kalau kita bedah dulu ya. Jadi kayak misalkan HTML gitu. HTML punya template standar. Misalkan tag head, setelah tag head itu tag body, kemudian ada tag JavaScript, tag script gitu ya. Kan dia punya template-nya nih HTML. Nah, React pun juga punya template standar dari React gitu. Nah, template standarnya React itu sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama import statement, kedua adalah function komponen, ketiga adalah export statement. Nah, untuk import statement itu kalau misalkan kita membutuhkan aset atau misalkan gambar gitu. Kalau kita mau memasukkan gambar, kita harus melakukan import statement. Misalkan kita mau memasukkan komponen lain di dalam komponen React, kita harus mengimport komponen tersebut melalui import statement. Nah, kemudian kalau untuk export statement,
Ini dipakai agar function yang kita buat, misalkan ini adalah function manajemen buku, itu bisa diakses di komponen lain atau di file lain. Jadi harus dilakukan ekspor agar bisa diakses file lain, kayak gitu. Nah, barulah di function komponen ini kita masukkan entah data, entah event handling, dan termasuk JSX script. Nah, JSX itu kepanjangan dari JavaScript XML ya. Jadi ini sebenarnya mirip HTML, cuman perbedaannya itu adalah JavaScript, sintax JavaScript itu bisa seamless gitu, artinya bisa bercampur dengan HTML itu nggak apa ya, istilahnya itu sangat mudah gitu loh. Jadi, mudah dibaca maksudnya. Jadi kalau misalkan basic web itu kan JavaScript sama HTML tulisannya itu jauh sekali ya. Nggak bisa langsung masuk di tengah-tengah gitu, JavaScript-nya nggak bisa langsung masuk di tengah-tengah. Tapi ini kalau pakai JSX script itu nanti kayak bisa masuk ke tengah-tengah itu dengan mudah itu, dengan gampang. Artinya kita pun membacanya masih tetap enak gitu. Jadi ini sebenarnya intinya ya mirip dengan HTML gitu. Kalau terbiasa dengan HTML nggak masalah, JSX script itu ya mirip aja. Sekarang di sini kita akan coba untuk buat komponen beranda terlebih dahulu ya, halaman beranda. Oke, kita coba di sini kita buat folder baru komponen untuk meletakkan semua komponen. Kemudian di dalam folder komponen kita buat beranda.csx. Kenapa CSX? Sebenarnya bisa juga .js, cuman biar snippetnya jalan, itu kita bisa pakai JSX saja. Jadi misalkan ini saya pakai snippet FFCE, ini digunakan untuk ini ya, React Functional Export Component. Jadi otomatis dia akan membuat template seperti ini. Nah, kan jadi lebih enak ya kalau misalkan kita pakai snippet itu. Kemudian di sini kita akan buat kontainer ya. Kita pakai kontainernya app, kemudian di bawahnya judul biasa gitu ya, halaman beranda. Kalau misalkan selamat datang ya, ucap selamat datang di toko buku. Kemudian kita cek, oke. Nah, ini kita sudah punya kode berandanya ya. Kita sudah buat halaman sederhana dari beranda, yaitu isinya header saja, H1 saja. Tapi di sini kalau misalkan kita cek di browser itu nggak kelihatan gitu. Nah, alasannya adalah karena kita belum memasukkannya ke dalam app.js. Jadi apapun yang itu tidak dimasukkan ke dalam app.js itu tidak bisa ditampilkan. Maka di sini kita harus memasukkan beranda ke dalam app.js. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah kita masukkan import statement, kemudian kita masukkan komponen berandanya ke dalam JSX-nya gitu. Misalkan di sini kita masukkan langsung ya. Di sini kita hapus saja ini line ini, kemudian kita masukkan langsung komponen beranda di sini, beranda. Nah, import statement-nya seperti ini, kemudian kita masukkan komponen berandanya seperti ini caranya. Jadi ini sebenarnya mirip memasukkan sebuah tag ya di dalam HTML gitu. Jadi kita masukkan komponennya dengan cara seperti ini. Kemudian kita save, kemudian kita buka browsernya. Nah, dia menampilkan halaman beranda.jsx atau komponen beranda.jsx gitu. Oke, kita sudah membuat dan menampilkan halaman beranda. Kemudian kita akan coba untuk membuat halaman manajemen buku atau komponen manajemen buku. Jadi kita coba buat komponen baru, new file, manajemen buku, JSX, kemudian RFCE. Nah, di sini kita masukkan komponennya gitu. Misalkan di sini kita masukkan H1, kemudian button biasa,
Kemudian setelah button, di sini akan ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian form, dan yang kedua itu adalah bagian tabel buku gitu. Jadi di sini ada bagian form. Di sini ada input form. Kemudian di bawah input form itu adalah tabel data bukunya. Nah, sementara ini kita pesan dulu ya, kita booking dulu tempatnya. Jadi kita belum langsung kode untuk input form dan tabelnya, tapi di sini kita akan sediakan space-nya, slot-nya dulu. Ini biar mempermudah kita memahami masing-masing gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah membuat halaman manajemen buku, kemudian di sini kita sudah membuat halaman beranda bukunya. Nah, sekarang setelah membuat halamannya, ini kita akan coba untuk membuat komponen navbar ya, agar kita bisa berpindah-pindah halaman dari halaman beranda ke halaman manajemen buku gitu. Oke, sekarang kita buat baru komponen beranda, komponen navbar. C. Kemudian di sini kita masukkan navbar dari bootstrap. Agar lebih cepat, ini kita coba bootstrap navbar. Kita ambil kode dari bootstrap. Misalkan kita coba yang basic. Nah, ini aja ya. Oke, kita masukkan. Ini kita sederhanakan untuk ini search-nya nggak perlu, kemudian ini juga enggak, drop down sementara enggak. Jadi ini kita coba sederhanakan. Oke, biar lebih mudah dibaca ya. Oke, nah ini kelasnya diganti jadi kelas name. Oke, sekarang kita coba memasang komponen navbar ke dalam bootstrap. Oke, ini harifnya, ini kuning karena harif ya, jadi nggak masalah. Dihapus dulu nggak apa-apa. Oke, kita pasang navbarnya ke dalam app.js ya. Nah, caranya adalah sama, masukkan komponen navbar. Nah, navbarnya akan berada di atas beranda. Sekarang kita buka React-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kita tambahkan dulu ya. Ini tambahkan kontainer biar nggak terlalu pojok kanan kiri. Kemudian BG light-nya ini kita ubah jadi BG dark biar kelihatan. Lalu kode container navbar. Oke, ini coba di app. Nah, ini dihapus dulu. Nggak masalah. Navbar. Kemudian di sini kita tambahkan MX4 ya. Nanti aja lah. Oke, ini kita ganti navbar dark. Ini kelihatan ya, navbar. Kemudian ini kita ganti beranda. Satunya adalah manajemen buku. Oke. Nah, ini kita sudah buat halaman navbarnya. Tapi kalau misalnya kita akses, ini misalkan beranda, kemudian manajemen buku gitu ya.
Ini manajemen buku, kita kasih URL, URI, manajemen buku. Misalkan. Kalau kita save, kita coba akses manajemen buku. Ini belum menampilkan halaman manajemen buku. Nah, ini karena memang kita belum setting untuk routingnya ya. Jadi makanya kalau untuk akses halaman atau link manajemen buku, dia belum menampilkan halaman manajemen buku gitu. Jadi masih satu halaman yang sama. Nah, sekarang kita atur agar ini bisa menampilkan halaman yang berbeda gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya React Router DOM. Ini sedikit ya, sekilas tentang ini sebenarnya React Router DOM itu apa sih? Nah, React Router DOM itu dia ada sebuah package yang itu mengatur perpindahan halaman gitu. Cuman dia ini beda dengan routing normal web pada umumnya gitu. Misalkan kita pakai Href gitu ya. Kalau kita menggunakan Href itu ketika ada URL suatu, dia request ke server. Dia membuat request baru gitu ke server. Kemudian server mengembalikan halaman yang diinginkan gitu. Tapi kalau kita menggunakan React Router DOM, dia sistemnya berbeda. Nah, ketika misalnya kita ini akses ya localhost 3000 gitu. Nah, dia pertama itu request ke server. Pertama memang dia request ke server gitu. Cuman nanti setelah dia itu request ke server, untuk permintaan selanjutnya atau request selanjutnya itu nanti akan diatur oleh React-nya itu sendiri. Jadi misalkan ada permintaan halaman lain gitu ya. Jadi misalkan untuk halaman pertama itu kita memang request ke server. Tapi misalkan kalau kita request setelahnya, misalkan halaman manajemen buku, nanti dia diatur sama React-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak request ulang ke server, tapi akan diatur sama React, kemudian dikembalikan sama React. Nah, proses seperti ini akan lebih cepat gitu dalam menampilkannya, dalam perpindahannya. Nah, kita akan coba. Jadi kita install package-nya terlebih dahulu. Kita buka Visual Studio Code. Ini terminal npm install React Router DOM versi 6. Kita kunci di versi 6 ya, karena versi yang di bawahnya itu kodenya sedikit berbeda. Tapi ini untuk yang terbaru, kemarin saya cek 6 ya, masih 6 versinya. Nah, install, kemudian selanjutnya kita coba pasang. Nah, cara memasangnya itu 2 kali ya. Ada 2 step yang harus kita lakukan gitu. 3 sebenarnya. Pertama kita atur dulu navbarnya, kemudian app-nya, app.js, kemudian satunya adalah routingannya. Ini sekarang kita buka dulu navbarnya. Oke, di navbar ini kita ubah. Jadi yang pertamanya Ahref itu diubah menjadi link. Sementara ini kita masukkan dulu import statementnya, import link from React Router DOM. Ini tidak ada auto rekomendasinya. Kemudian A itu diganti jadi link. Ini juga nih, A ganti jadi link. Selanjutnya Href-nya ini diubah menjadi to, seperti ini. Link to URL-nya. Nah, setelah itu ubah app.js-nya. Yang awalnya ini cuma menampilkan navbar dan halaman bawahnya, misalkan ini udah letterlock beranda ya, dia udah state fix ini beranda, di bawah navbar adalah halaman beranda itu. Tapi sekarang kita coba ubah agar dinamis gitu ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kita pilih. Nah, caranya dari ini dihapus dulu berandanya. Kemudian di sini tambahkan import statement browser router from React Router DOM. Nah, di sini tambahkan browser router. Nah, navbarnya ini di tengah-tengah ya, di antara browser router. Jadi browser routernya di atas dan di bawah. Kemudian di bawah navbar itu kita masukkan routes. Nah, routes ini adalah melist rute-rute yang dimasukkan, didaftarkan gitu ya. Route pertama itu adalah ke halaman utama ya, itu adalah halaman beranda.
Path-nya itu adalah garis miring saja. Nah, elemennya atau komponen yang diinginkan itu adalah komponen beranda. Elemen beranda. Oke. Selanjutnya kita copy saja bawahnya. Path-nya adalah manajemen buku, untuk manajemen buku ya. Halaman manajemen buku, kemudian di set ke manajemen buku. Oke. Ini kita save. Nah, ini di sini garis merah karena ini belum kita tambahkan. Terus kemudian arrow. Oke, kita save. Nah, berhasil ya. Nah, setelah dua ini path-nya sudah, kemudian kita coba akses halamannya. Oke. Kita buka navbar di sini. Kita klik manajemen buku. Nah, otomatis dia menampilkan halaman manajemen bukunya. Halaman beranda dan manajemen buku. Ini nggak bisa ya untuk menavigasi dari kedua halaman. Tapi ini sekarang kita coba ya bandingkan ya. Apa sih bedanya kita menggunakan React Router DOM dengan biasa gitu. Jadi ini Ahref, kita akan bandingkan link to dengan Ahref gitu. Link to punyanya React Router DOM, Ahref request biasa gitu ya. Ini kita ubah linknya jadi A. Oke, ini A, ini juga A. Ahref ini to-nya juga jadi Ahref. Kita kembali ke browser, kemudian kita akses ya halaman beranda. Kalau teman-teman perhatikan, ini ikonnya itu melakukan buffering ya, loading gitu. Artinya dia request nih ke server nih, ya kan? Ini icon ini sempat berubah gitu, ada proses buffering, proses loadingnya gitu. Tapi kalau kita misalkan menggunakan React Router DOM atau di sini menggunakan link to tadi ya, ini link to kita ulang ya. Nah, kalau kita cek di title bar-nya, ini tidak terjadi loading gitu. Jadi ini sebenarnya dia tidak melakukan request ulang, kayak gitu. Jadi seamless ya perpindahannya. Nah, ini adalah kalau misalnya kita menggunakan React Router DOM. Oke. Nah, penjelasannya adalah jadi di navbar itu kita pasang komponen link. Nah, dia punya atribut to atau mana gitu ya. Nah, itu nanti akan dicocokkan dengan path yang ada di app.js. Di app.js ada path-nya. Seperti ini ya, di pojok bawah ini ada path garis miring, kemudian di navbar ada link to garis miring. Itu akan dicocokkan gitu. Kalau misalkan path-nya cocok, maka elemen tersebut yang akan ditampilkan. Jadi di sini dijelaskan kalau path-nya adalah garis miring, maka dia akan menampilkan komponen beranda. Kalau misalkan path-nya tadi adalah manajemen strip buku, maka yang komponen ditampilkan itu adalah manajemen buku. Itu. Jadi kurang lebih ini gambarannya. App itu adalah membungkusnya ya, wrapping utamanya, landing page utamanya. Kemudian di app ada navbar, di dalam app ada navbar, di bawah navbar itu adalah halaman yang dinamis, yang berpindah-pindah sesuai dengan yang kita pilih gitu dari linknya. Oke. Kita akan coba masuk ya sekarang ke bagian interface CRUD-nya gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat tampilan seperti ini. Yang di atas itu adalah input form, kemudian di bawah itu adalah tabel data bukunya. Nah, tabel data bukunya itu nanti akan kita buatkan komponen sendiri. Itu adalah komponen tabel buku. Nah, input formnya ini kita masukkan ke dalam halaman manajemen buku. Nah, nanti kita akan membuat sebuah halaman CRUD yang itu seamless ya. Artinya tuh kita tidak berpindah-pindah halaman. Jadi kalau misalnya kita mau edit, dia langsung dipanggil ke atas, ke form yang di atas gitu. Kemudian ketika kita save, dia langsung tertambah di bawahnya gitu, tanpa berpindah-pindah halaman. Oke. Jadi di sini kita butuh
utama itu adalah form, input formnya untuk ubah dan tambah data. Jadi input formnya ini dua ya, dual function gitu. Bisa untuk ubah, bisa untuk tambah data. Kemudian yang satunya itu adalah tabel. Jadi kita butuh dua interface ini. Pertama adalah form, input form, kedua adalah tabelnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat input formnya terlebih dahulu untuk create atau update bukunya. Nah, kita akan coba membuat input form ini di dalam manajemen buku. Jadi di dalam manajemen buku kita sudah ini ya, udah booking space untuk form. Nah, ini kita masukkan. Jadi di sini kita masukkan buat terlebih dahulu part. Buat card biar tampilannya lebih biasa. Ini card. Kemudian di sini di bawahnya ini kita masukkan judulnya, input form. Kita masukkan di sini form. Actionnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan pakai row untuk styling ya. Jadi untuk date system, untuk layoutingnya akan ada dua kolom. Yang kolom pertama ini input formnya. Jadi untuk bookstore ya. Jadi pertama kita butuh input form judul. Kita pakai stylingnya font control. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk input pengarangnya. Kita kasih placeholder aja biar ada keterangannya. Pengarang, kemudian yang terakhir ini adalah untuk tombol submit. Submit. Oke. Oke, kita buka halaman manajemen buku tertampil. Tapi ini kita coba rapikan ya. Di sini kasih last name. Oke. Nah ya, saya lebih rapi ya. Oke, ini ada masih. Oke. Jadi ini interface untuk input formnya. Ada input judul, kemudian input pengarang. Selanjutnya di bawahnya ini adalah untuk tabel ya. Setelah kita buat input formnya, kemudian di bawahnya ini adalah kita buat input tabel data bukunya. Nah, karena di sini kita masih bagian front end, artinya datanya ini belum terhubung dengan database. Kita masih hardcode gitu. Nah, di sini kita buat tabel buku komponen baru, new file tabel buku.tsx rfce. Kemudian di sini kita masukkan tabelnya, tabel buku. Kemudian masukkan tabel. Kemudian gunakan styling bootstrap untuk tabel bertingkai. Nah, baru di sini kita masukkan header-nya. Pertama ada nomor, kemudian judul, pengarang, kemudian satunya aksi. Judul, pengarang, kemudian yang terakhir ini adalah aksi. Selanjutnya di bawahnya ini adalah di body untuk datanya. Jadi ini data misalkan tadi ya buku, kemudian pengarangnya, kemudian misalkan satu judul lagi,
Nah, ini. Oke, ini tabel bukunya udah kita buat. Selanjutnya itu kita import ke manajemen buku, karena kita ingin menampilkan tabel data buku di bawah input formnya. Nah, otomatis kita masukkan ke dalam komponen manajemen buku. Jadi ini kita pindahkan tabel buku ke dalam bawah sini ya. Kita import tabel buku di sini. Import statementnya di atas, kemudian kita letakkan tabel buku di bawah input form. Oke, kita buka. Nah, jadi tertampil seperti ini. Kembali ke PPT kurang lebih itu. Nah, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kurang aksi, tombol aksi. Jadi di sini kita tambahkan satu lagi untuk tombolnya, 2 button. Edit, satunya edit adalah change delete. Kita copy ke bawah. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti di sesi yang kedua, teman-teman akan mempelajari gimana sih caranya kita melakukan event handling-nya gitu. Jadi, gimana ketika kita klik edit, datanya ini langsung naik ke atas gitu. Datanya ini langsung naik ke atas. Dan termasuk juga gimana sih caranya meload, memuat, memanggil data dari database gitu. Nah, di sesi 2 itu nanti akan dibahas. Nah, untuk sekarang karena ini waktunya terbatas, ini mungkin akan lebih enak, akan lebih nyaman kalau misalkan kita pakai untuk tanya jawab ya, Q&A. Nah, silakan buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau didiskusikan terkait materi React, silakan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan aja. Ini mumpung kita bisa live ya, real time tanya jawab. Kita diskusi aja nih di sini biar lebih enak. Ya, silahkan buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita buka pertanyaannya, bisa ketik di kolom pertanyaan ya. Oke. Ya, teman-teman silahkan jika ada yang ingin ditanyakan langsung ke fitur Q&A atau di webinar chat. Sambil menunggu teman-teman, saya kirimkan link absensi, nanti silahkan diisi sesudah sesi ya teman-teman. Ini sudah ada pertanyaan Kak Novi dari Kak Alim di bagian Q&A. Oke, sebentar. Oke, ini kita coba naik dari Kak Alim ya. Mencintanya Kak, maaf Kak, kalau di luar topik pembahasan kebetulan saya ngerjain proyek web SPA pakai React dan ada masalah pada loading time yang terlalu lama, bisa 10 detik lebih ketika first load. Kira-kira kenapa Kak? Saya udah coba implementasi kode splitting, harus sih, dikit sih, tapi masih cukup lama pas first load webnya. Kira-kira ada solusi lain nggak? Terima kasih. Nah, pernah nggak Kak Alim coba buka ini, konsolnya, apa namanya, konsol web ini, misalnya di di Chrome gitu ya, Ctrl Shift C. Nah, ini kan tampil nih konsolnya nih. Nah, kemudian Kak Alim itu buka network. Nah, di network silahkan Kak Alim coba di reload halamannya. Kemudian setelah di reload halamannya, coba cek daftarnya. Misalkan ini harusnya keluar. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya reload, kemudian tampil nih halamannya. Dan dimunculkan waterfall-nya atau durasinya gitu. Jadi coba Kak Alim cek kira-kira mana resource yang memuat dengan waktu yang lama. Karena ini pertanyaan ini nggak bisa langsung dijawab gitu. Pertanyaan ini harus dilihat dulu, harus debugging dulu nih. Ini sebenarnya karena siapa nih ulahnya gitu. Apakah karena database-nya, apakah karena asetnya itu terlalu besar, misalkan image-nya ini bermega-mega gitu,
atau hal yang lain, misalnya ada library yang dia itu load-nya lama gitu. Nah ini coba nih Kak Alim buka dulu ini, kemudian dilihat waterfall-nya. Ini siapa nih apa namanya penyebab masalahnya gitu. Nanti akan terlihat, misalkan di sini ya, ini kelihatan kan manajemen buku ini yang waterfall-nya paling lama nih. Oh berarti ini dia nih yang menyebabkan loading-nya lama. Iya karena memang ini kan halaman utamanya ya. Sementara yang lain ini kan cuman penambahan cek gitu. Ya wajar gitu kalau dia sebagai lama. Cuman yang harus diperhatikan memang hati-hati ya, terutama kalau misalkan sudah masuk ke logik yang rumit dan database yang besar, itu biasanya penyebabnya karena masalah database gitu. Kalau misalkan menggunakan Laravel kan debugging toolnya itu udah gampang banget ya, ini udah kelihatan siapa penyebab durasinya lama gitu. Nanti akan terlihat, misalnya sebuah query ada nih yang menyebabkan dia loadingnya lama gitu. Cuman kalau misalkan kalau JavaScript ini mungkin yang paling first tool yang harus dijalankan ini adalah bagian konsolnya ini Kak. Coba dilihat gitu, apa penyebab dia loadingnya lama. Karena ini nggak bisa langsung dijawab Kak Alim, ini harus dilakukan debugging terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya Kak Alim, semoga membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mita, Kak boleh dicontohin nggak downgrade React? Oke, untuk downgrade React itu kakak tinggal masuk ke package JSON, kemudian React-nya ini diubah. Ini ya, misalkan ini ini versinya itu diubah. Gitu. Misalkan ini saya ubah jadi 17. Cuman problemnya downgrade itu adalah ini dependensinya itu saling bergantung, package-nya itu dependensi saling bergantung gitu. Terkadang ketika kita melakukan downgrade atau upgrade itu ada package lain yang itu terpengaruh dan dia nggak bisa menerima. Misalkan React DOM versi 18 itu hanya bisa berjalan di React versi 18. Kalau misalkan kita downgrade React-nya, error dia gitu. Walaupun sebenarnya seperti ini bisa React-nya diturunkan, jadi dari package JSON React-nya diturunkan versinya, kemudian di save selanjutnya di terminal npm install. Nah, ini otomatis dia nge-render ulang untuk apa-apa yang ada di package JSON-nya gitu. Yang ini. Nah, jadi untuk downgrade itu kurang lebih seperti itu. Termasuk juga kalau misalkan pakai package lain ya, komposer lain, package manager yang lain itu komposer ya. Kalau misalnya di PHP itu kan pakai komposer, jadi ada komposer JSON, diubah saja versinya di komposer.json-nya, kemudian jalankan komposer install. Nanti akan diubah secara langsung gitu. Tapi hati-hati gitu ya. Balik lagi kalau ubah versi package itu efeknya ketergantungan antara package yang lain. Nanti pengaruhnya ke efek yang lain gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Ahmad Yahya. Kak, kalau input berdasarkan radio button gitu gimana ya? Kalau radio button ini bisa cek aja, kita coba masukkan radio button dari Bootstrap. Ini screen saya masih kelihatan ya? Kok hang ya? Ini ada di Google Kak sekarang, di halaman web browsernya. Ya sebentar, browser saya berat. Karena nyalain konsol, bentar. Oke, ya nyalain konsol. Ini radio. Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai radio pun ya istilahnya sama ya, seperti radio pada HTML gitu. Cuman kalau misalkan mau pakai Bootstrap ya silahkan ke dokumentasi Bootstrap lebih mudahnya. Terus copy aja yang sudah ada di Bootstrap gitu. Misalnya di sini ada radio, pakai aja. Terus masukkan ke dalam formnya. Gitu. Misalnya di sini kita masukkan di sini misalkan.
ini yang pakai on-fill aja, misalkan 100. Oke, kita buka React. Mati imbah ya. Oke, kalau nggak muncul, tadi ya, kita sempat ganti versinya. Sebentar, ini kita balikkan dulu versinya. Package JSON ini kita kembalikan ke versi awal. Kemudian di sini npm install. Kemudian aku ulang ini npm start. Mungkin sebagai catatan ya, kalau misalkan untuk downgrade ini bisa dicoba di detail lagi ya, coba di search gitu ya untuk downgrade React. Karena untuk React itu kan besar ya ininya, nya gitu. Beda kalau misalkan kita downgrade untuk package yang kita pakai untuk React gitu, misalkan Bootstrap versionnya kita downgrade mungkin masalah ya. Cuman ini kita coba React di downgrade kok bermasalah gitu. Ini ada problem ya, modul not found. Jadi install Bootstrap. Muncul, kemudian halaman manajemen buku ini ya, CD radio bisa dipakai kayak gini. Cuman kalau untuk statusnya kayak gini nanti tinggal diatur ya, bentuknya seperti apa. Misalkan kalau bentukannya itu seperti jenis kelamin gitu ya, misalkan label jenis kelamin ini dimasukkan ke dalam call yang berbeda. Misalkan di sini masukkan call 2, ini diatur seperti call 2 jenis kelamin, ada 2 input, yang satu laki-laki, yang satunya perempuan. Oke, kita buka. Nah ya kurang lebih seperti ini nanti tinggal masalah styling aja untuk spasi-spasi dan pengaturan styling yang lain. Tapi kurang lebih nanti seperti ini, judulnya masukkan, pengarang masukkan, jenis kelamin masukkan, kemudian disubmit. Mungkin seperti itu ya Kak Ahmad untuk radio input berdasar radio button. Oke, selanjutnya dari Kak Devan Cakra, Kak, untuk nambah icon-icon biar makin cantik websitenya bagaimana ya Kak? Kalau misalnya mau menambah icon, misalkan di pojokan sini ya, icon itu nanti tinggal dimasukkan saja untuk ikonnya ke dalam import statement gitu. Misalkan ini ada nggak ya gambar? Ya kita pakai import ini ya, kita pakai logonya React ya. Kita pasang ke dalam navbar. Jadi di halamannya, di projectnya React, di foldernya itu ada logo SVG. Ini logonya tadi ya, yang React muter-muter itu akan kita pasang di navbar. Misalkan seperti ini, kita masukkan saja, terus import. Oke, ini navbar ini 2 kali.
kemudian masukkan, coba ya, kita pakai mg bisa nggak untuk logo. Oke, ya, logo seperti ini. Oke, ini karena ukurannya kita styling, style lupa styling untuk di class name H25. Memang lupa. Bentar, ini kita di sini ada master. Oke, ini pakai string. Ini pakai string, kemudian katakan 40 px. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau masukkan icon, bisa dengan cara masukkan dulu file gambarnya ke dalam project. Setelah masuk, misalkan ini logo.svg ya, lakukan import statement gitu. Nah, di sini ada titik 1 dan titik 2. Nah, kalau di titik 2 itu filenya itu berada di direktori atas. Maksudnya gini, navbar itu kan berada di dalam direktori komponen. Kalau kita masukkan titik 1, itu artinya dia memanggil logo.svg di dalam folder components, dan itu terjadi error. Kenapa error? Karena logo.svg di dalam folder components itu nggak ada. Nah, karena logo.svg itu berada di atas directory komponen, artinya ada di sini ya, logo.svg kan berada di dalam folder src di luar folder components, ya kan? Maka titik 2 seperti ini. Nah, nanti seperti itu ya, Kak Devan, untuk memasukkan icon. Oke, pertanyaan dari Kak Alim. Terima kasih Kak udah dijawab. Izin tanya lagi Kak, kalau implementasi SSR ngaruh ke beban first load, terus terang saya belum tahu ya untuk SSR ini maksudnya apa. Mungkin bisa diterangkan untuk SSR ini maksudnya apa ya Kak? Saya belum ini nih, saya belum ngeh nih untuk SSR ini apa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Mita. Kak, install package itu wajib di setiap kita mau project atau hanya sekali aja? Oke, untuk package itu hanya diinstal sekali saja ketika kita membutuhkan package tersebut. Jadi misalkan di sini karena kita butuh package Bootstrap untuk styling, maka kita akan menginstal Bootstrap di awal. Dan itu tidak perlu dilakukan selanjutnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kita membuat project lain dan ternyata membutuhkan Bootstrap, kita install ulang lagi. Jadi package itu hanya berlaku di satu project saja. Tidak serta-merta kita pernah install Bootstrap kemudian membuat project dulu nggak perlu install Bootstrap, itu enggak. Nah, dan juga kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan project masing-masing. Misalkan project A membutuhkan Bootstrap, project B membutuhkan Tailwind, tentu saja package yang Bootstrap nggak perlu diinstal di project yang membutuhkan Tailwind, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Ahmad Yahya. Oh iya Kak, satu lagi mau tanya, React Bootstrap itu gimana ya? Di komentarnya agak beda dengan webnya Bootstrap. Nah, ini nih yang menarik nih. Oke, makasih Kak Ahmad Yahya ya. Ini menarik banget nih. Kenapa kok di sini kita nggak pakai React Bootstrap, malah kita pakai Bootstrap? Nah, jadi sebenarnya kita yang namanya React Bootstrap. Ini saya buka ya, React Bootstrap. Nah, React Bootstrap itu sendiri itu sebenarnya styling Bootstrap. Jadi aslinya hasilnya nanti akan sama,
Hanya saja bedanya kodenya ini lebih menyatu dibandingkan Bootstrap native gitu. Jadi kodenya ini benar-benar lebih menyatu ke React. Kodenya lebih pendek, tapi nanti aplikasinya itu berbeda. Ini coba ya saya install sebentar ya, npm install React Bootstrap. npm install React Bootstrap. Nah, alasannya kenapa kita tidak menggunakan React Bootstrap itu biar teman-teman itu tidak pusing untuk beralihan ke React Bootstrap-nya. Karena di sini teman-teman sudah belajar Bootstrap dari HTML ya, penggunaan kelas biasa gitu. Kalau misalnya kita menggunakan React Bootstrap, nanti teman-teman belajar lagi nih untuk migrasi, untuk adaptasi dengan React Bootstrap. Padahal kita tujuannya untuk belajar React gitu. Nah, itulah alasannya kenapa di kelas ini kita tidak menggunakan React Bootstrap. Tapi kalaupun teman-teman mau menggunakan React Bootstrap itu juga nggak masalah gitu. Ini nanti hasilnya akan sama dan kodenya ini akan lebih istilahnya lebih pendek gitu. Ini preferensi teman-teman aja. Kalau misalnya mau Bootstrap, kalau salah mau pakai Bootstrap ya pakai Bootstrap aja gitu. Nah, misalkan ini sudah install React Bootstrap ya, mudah diinstal. Misalkan untuk membuat sebuah button, ini kalau salah ini dengan cara import button, kemudian from React Bootstrap, di save. Kemudian di sini jangan di navbar ya. Ini coba kita menggunakan React Bootstrap di manajemen buku biar kita lihat nih bandingannya secara jelas side by side gitu. Misalnya di sini ada tombol tambah buku ya, kan kayak gini nih kodenya di line 9. Kalau pakai React Bootstrap itu cuman kayak gini, button misalkan button React Bootstrap di save. Coba kita lihat ke halaman manajemen buku. Nah, lihat ya, ini hasilnya kan sama sebenarnya, tampilannya desainnya sama, cuman kalau kita lihat kodenya, React Bootstrap ini lebih clean gitu ya kodenya. Cuman kenapa kok kita nggak pakai React Bootstrap, itu nanti biar teman-teman nggak pusing untuk migrasinya lagi gitu. Teman-teman habis belajar Bootstrap udah susah-susah masuk ke React kok belajar React Bootstrap gitu. Jadi ini biar teman-teman nggak bingung gitu, pusing. Itu Kak Ahmad ya. Oh, ternyata oke, server side rendering Kak maksudnya. Baik, berarti ya benar Kak. Kalau untuk server side rendering itu pasti ngaruh ke beban first load. Jadi memang apapun yang dilakukan di server itu nanti akan mempengaruhi beban di first load-nya. Kalau misalkan seperti misalkan query, misalkan mungkin kalau misalnya Kak Alim pernah pakai data tables ya, data tables kemudian datanya itu ada ratusan ribu misalnya, ya jangan ratusan ribu, puluhan ribu aja. Nanti Kak Alim bisa ngerasain gitu. Itu kita udah pakai data tables yang dia menampilkan data secara sinkronus. Untuk ngeload data 10.000 itu pertama itu dia udah ngeloadnya berat dulu gitu, kecuali di chunk ya, di pecah-pecah gitu loadingnya. Dari servernya itu diambil 100, kemudian halaman selanjutnya diambil 100, kemudian halaman selanjutnya diambil 100 kayak gitu. Tapi kalau misalnya 10.000 langsung diambil, itu nanti langsung server side renderingnya itu udah berat dari awalnya kayak gitu Kak Alim, gitu ya Kak Alim. Oke, selanjutnya dari teman-teman ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, ada yang kurang jelas? Ini masih kurang Node.js ya. Ini kita belum sempat masuk ke Node.js, cuman ya semoga harapannya teman-teman bisa menyelesaikan sampai ke bagian back-end-nya. Mungkin untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab dengan lengkap, nanti bisa di follow up ya. Sekarang kalau tadi yang downgrade itu kita tadi coba ya, kelihatannya gagal ya untuk downgrade React-nya. Cuman kalau
untuk library memang seperti itu caranya. Jadi memang dilakukan perubahan version di package seasonnya. Jadi mohon maaf tadi ya, kalau misalnya tadi yang untuk downgrade gagal gitu. Bisa. Oke. Pertanyaan dari Kak Mita, untuk database bisa nggak Kak pakai XAMPP atau wajib pakai MongoDB? Cara connect ke database gimana Kak? Untuk XAMPP bisa ya. Kalau pakainya XAMPP berarti kita pakainya MySQL, pakai relational database, bukan pakai NoSQL. Nah, kalau pakai NoSQL nanti beda lagi untuk package-nya. Kalau misalnya kita di sini kita pakainya MongoDB, pakainya NoSQL, itu cara koneksinya itu pakai menggunakan package yang namanya Mongoose. Nah, Mongoose nanti tinggal dimasukkan function atau API yang sesuai kayak gitu. Jadi kita pakai functionnya Mongoose untuk mengkoneksi ke NoSQL atau MongoDB. Cuman kalau misalkan pakai MySQL atau XAMPP itu sebenarnya juga bisa. Jadi React bisa ditandem juga database-nya ke MySQL. Cuma nanti package-nya berbeda, bukan pakai Mongoose seperti itu Kak Mita. Jadi kalau misalnya cara untuk koneksi ke database-nya bisa dicek ya di sesi kedua. Misalkan ini coba saya share sedikit untuk Mongoose. Nah ini, jadi library-nya itu kita pakai Mongoose, package-nya Mongoose, nanti kurang lebih koneksinya seperti ini untuk ke database-nya. Jadi kita panggil portnya, jadi kalau portnya MongoDB itu di 27017, kemudian nama database-nya, kemudian dimasukkan connection-nya aja. Ini sebenarnya sama ya, kalau misalnya kita pakai XAMPP kan koneksi MySQL kan pakai function MySQL connect ya, kayak gitu. Ini juga sama ya sebenarnya function-nya kayak gini, seperti itu. Oke, sama-sama Kak Mita. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan, didiskusikan? Sudah. Ini last ya, last statement. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa menyelesaikan sampai akhir untuk materi React.js dan Node.js. Kemudian harapannya di sini teman-teman jangan hanya mengejar sertifikat. Kalau hanya mengejar sertifikat, teman-teman nggak akan dapat apa-apa gitu. Cuma di sini kenapa sih kita di sini kita tambahkan materi Git agar teman-teman ini punya portofolio gitu. Teman-teman ini bisa membuat suatu web gitu. Syukur-syukur kalau misalnya bisa di host sampai di hosting. Nah, ini bisa teman-teman jadikan portofolio. Nah, ini silakan selesaikan sampai materinya selesai, kemudian ujian akhir. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup Telegram atau misalkan DM saya di Telegram. Nanti kita akan coba diskusikan gitu. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan waktu malam hari ini, luar biasa. Dan semoga yang kita pelajari malam ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke, saya kembalikan ke Asti. Halo, selamat malam Kak Asti. Iya. Terima kasih banyak Kak Novi atas waktu dan juga ilmunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga tadi antusias sekali ya, pertanyaannya banyak dan juga bagus-bagus. Terbukti nih bahwa teman-teman serius belajarnya di Bootcamp Panel 4 batch 16. Kalau begitu, sebelum nanti meninggalkan room, silahkan copy atau diklik dulu link absensinya, jadi nanti bisa mengisi. Kemudian untuk sesi hari ini sudah direkam, jadi teman-teman bisa mengecek kembali nanti di YouTube channel Campanel 4 Academy jika ingin menonton ulang. Kemudian teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan bisa langsung melalui grup Telegram dan juga fitur forum yang ada di web. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir meskipun saat ini sudah selesai sisi interaktifnya, tapi tetap bisa berdiskusi dan bertanya. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Semoga bisa mengikuti bootcamp ini dengan baik sampai dengan nanti akhirnya bisa klaim sertifikat dan juga berhasil membuat sebuah portfolio ya teman-teman. Terima kasih semuanya, selamat malam.